Shalom saudara. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan membawa kehidupan kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik pada Tuhan. Kita akan meninggalkan segala sesuatu yang mengikat kita di dalam dunia untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita akan bersama kita dengan sungguh kita akan hampiri tangan Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya Yesus. Kita akan persiapkan hati kita. Kita mau memuji mengagungkan nama-Nya. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Karena hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku mari bersama katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari saudara-saudara untuk bagi berdiri. Katakan Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak disembah Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak Tuhan. Haleluya Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kami memuji-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah. Sembah Kau dalam
katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, sembah Mari saudara kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari bersama katakan, oh, ku sembah Kau Tuhan. Roh dan kebenaran, ku sembah, ku sembah. Dan kebenaran, tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun juga seperti Kau, tak seorang pun juga seperti Kau. Yesus, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku sembah, ku sembah. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Hanya Kaulah yang layak kami puji dan layak kami sembah Tuhan. Biarlah setiap sidang jemaat-Mu boleh datang dengan roh dan kebenaran yang ada dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh layak menghampiri tahta-Mu yang kudus Bapa. Mari segala sesuatu yang mengikat kami, yang menjauhkan kami untuk kami datang kepadamu, kami mau bersatu hati, kami ingin kami di dalam nama-Mu Yesus. Biarlah setiap kami dengan bersepakat, dengan bersehati kami mau datang di bawah kaki-Mu, membawa setiap doa dan pergumulan kami kepada Engkau Bapa. Mari Tuhan, hadirlah di tengah-tengah sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini Bapa. Layakkan, sucikan dan kuduskan tempat ini. Berhadiratlah atas setiap kami, membawakan kesembuhan, keselamatan, janji berkat iman apapun yang boleh kami layak terima pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami mau berdoa, kami siap memuji memuliakan nama-Mu, memberikan kehidupan kami untuk Kau garap lewat firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberikan yang terbaik bagi nama-Mu, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Biar setiap kehidupan kita hanya mengandalkan kekuatan yang berasal dari Tuhan, karena hanya Tuhanlah satu-satunya sumber pengharapan dan sumber kekuatan iman kita. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku,
perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata Tuhan, di saat kami lemah dan tak berdaya Tuhan. Suruh hidupku, dari mana datang pertolongan aku? Hanya Yesus pertolongan. Mari dengan iman katakan saudara. Kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau perisai di dalam hidupku. Kaulah perisai dan perlindungan kami Tuhan. Mari dengan lebih sungguh kita mau katakan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara Tuhan. Kau menara dan perisai di hidupku. Puji nama Tuhan. Karena bukan kekuatan kita, bukan uang kita, bukan kekayaan kita, bukan jabatan kita yang melindungi kita dari dunia ini saudara, tetapi Tuhan yang sanggup menjadi pelindung buat kita, menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan. Amin saudara. Mari saudara, saudara kita akan bersuka bagi Tuhan. Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita akan bersuka, kita akan bersuka cita bagi Tuhan. Haleluya. Karena Allah telah baik buat kita. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan menari puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, ku bersuka. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Kami mau bernyanyi untuk-Mu Tuhan. Dan hatiku bersuka karena Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya.
Dia akan ganti duka saya dan duka saudara dengan sukacita. Mari angkat tangan kita saudara. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, karena hari ini adalah hari Tuhan. Biarlah saya dan saudara datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita, penuh kemenangan dan kelepasan dari Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka dengan lebih sungguh katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijanjikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka, oh, dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudaraku. Saudara yakin duka cita, kelemahan saudara akan diganti dengan sukacita? Amin. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap anak-anak Tuhan yang hidup dalam iman dan percaya, kita tidak perlu takut meskipun saat ini kita dalam duka cita, dalam kelemahan, dalam perasaan yang terhimpit. Kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan yang akan mengganti, mengubah itu dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik kita Nada. Mari, waktu dan tempat kami persilakan.
Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menjaga kita. Itulah tadi pujian yang dibawakan oleh adik kita Nada yang memberikan persembahan pujian yang begitu bagus, dan puji nama Tuhan bisa memberkati kita semua. Puji nama Tuhan saudara, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kemarin Jumat ketika ibadah, mungkin saudara ngerasakan, mungkin bahkan di sini, mungkin di tempat lain, bumi kita berguncang, tiba-tiba ada gempa di dalam ibadah. Karena Bapak Gembala santai sih saudara, jadi jemaat mungkin mau lari juga, wah masa Bapak Gembala saja santai kita mau lari. Itulah saudara, Bapak Gembala bilang, sudah ono opo wae ojo wedi. Memang dunia ini dengan segala macam yang terjadi untuk menggoncangkan umatnya, menggoncangkan iman kita, tapi kita punya Allah. Tapi kita harus tetap iling lan wasbodo, karena kita harus benar-benar sungguh-sungguh kepada Allah. Puji nama Tuhan. Eling lan waspada, bumi wis guncang, urip tambah angel, ngendi berat. Eling lan waspada, jaga badan iman, Gusti wis ngandika, kudu eling lan waspada. Gusti wis ngandika, kudu eling lan waspada. Eling lan waspada, Bumi wis guncang saudara. urip tambah angel, ngendi berat. Eling lan waspada, jaga badan iman, Gusti wis ngandika, kudu eling lan waspada. Gusti wis ngandika, kudu eling lan waspada. Eling-eling, manusia bakal mati. Eling-eling, ning donya pira lawase. Eling-eling, padha donya ora langgeng. Derek Gusti langgeng selang. Sekali lagi saudara, bakal mati. Eling-eling, ning donya pira lawase. Eling-eling, padha donya ora langgeng. Derek Gusti langgeng selamanya. Derek Gusti langgeng selamanya. Derek Gusti langgeng selamanya. haleluya, amin saudara. Saudara berbicara di rumah Tuhan, derek Gusti itu harus langgeng selama-lamanya. Jadi mau cuman karena pusing-pusing sedikit, pegel-pegel sedikit, karena mungkin hujan, karena mungkin panas, karena mungkin capek, jangan membuat kita tidak langgeng untuk derek Gusti. Puji nama Tuhan. Kita masih akan mendengarkan satu persembahan pujian lagi. Mari buat Mbak Lita, waktu dan tempat kami persilahkan. Puji nama Tuhan, Shalom. Saya sangat mengucap syukur karena pagi hari ini saya boleh bersama-sama
dengan sidang jemaat di tempat ini. Dan pada pagi hari ini saya mau mempersembahkan pujian buat Tuhan. Dan kiranya lagu ini boleh menjadi berkat buat kita semua, menjadi kekuatan buat kita semua dalam keadaan apapun. Kita mau yakin dan percaya bahwa Tuhan kita sungguh baik, dan segala apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita itu untuk kebaikan kita semua. Amin. Kiranya lagu ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. maksud dan rencana Tuhan. Tapi dialah Allah yang mengerti, dialah Allah yang peduli. Mari saudara, kita akan persiapkan diri kita. Kita akan datang ke bawah Tuhan. Kita akan membawa kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan
terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Kau selalu pegang janjimu, pegang janjimu, pegang janjimu. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tak ada jalan bagi kami, dengan sungguh saudara, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mari saudara, saudara-saudara tuh bangkit berdiri. Katakan dia peduli Tuhan. Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Karena Kau yang mengerti, Kau yang peduli keadaan kami, Tuhan. Mujizat itu dekat di hidupku, dan ku hidup oleh percaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata.
Ridho-Mu ya Tuhan, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan masih nyata sampai saat ini. Karena Tuhan tidak pernah berdusta dan Tuhan selalu menepati akan janjinya. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian syukur kepadamu. Biar semua puji-pujian yang dinaikkan oleh setiap kehidupan anak-anak Tuhan kiranya boleh menjadi satu persembahan yang berbau harum dan berkenan kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan persiapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu, untuk menuntun kehidupan kami di dalam dunia yang fana ini. Kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kalau ibadah kita pagi hari ini ya sangat meriah karena dimeriahkan oleh beberapa bintang tamu. Ada bintang kecil, ada bintang besar. Tapi kita percaya di atas semuanya itu ada bintang di atas segala bintang. Amin. Siapa? Tuhan Yesus, bintang di atas segala bintang, ya. Dia bukan saja akan memeriahkan hati kita, memeriahkan ibadah kita, tetapi dia juga akan menjawab setiap persoalan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan, ya. Firman Tuhan bertemakan Kristus bercahaya atas kamu, ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri supaya kita menjadi bintang yang gemerlap. Nah, bintang yang gemerlap itu ketika Kristus bercahaya atas kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam suratan Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal 5, bacakan ayat yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya. Ini merupakan satu penegasan daripada Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Efesus. Dan kesempatan pagi hari ini ditujukan kepada sidang jemaat yang dikasih Tuhan GBD Ebenezer Kail Putih, supaya kita bangun, ya. Kalau secara tubuh jasmani kita sudah bangun dari tidur. Tidak ada yang tidur, ya. Tidak ada, kecuali anak kecil yang sedang digendong oleh ibunya, mungkin dalam posisi tidur, ya. Tetapi secara tubuh jasmani kita ini dalam keadaan berjaga, tidak tidur. Tetapi yang dimaksud tidur di sini ini adalah berbicara tentang kelemahan, ya, terutama kelemahan daging. Jadi yang dimaksud bangun dari tidur supaya kita
ya bangkit dari kelemahan, terutama kelemahan daging ya, tubuh jasmani, terutama kelemahan daging. Ya, seperti pada waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ya Taman Getsemani itu artinya perasan minyak atau minyak yang diperas, tempat pemerasan minyak. Bagaikan daging itu diperas, diambil intisarinya atau diambil minyaknya, sari-sarinya. Ketika itu Tuhan ya mengajak 3 murid inti, yaitu Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Yakobus itu berbicara tentang iman, Petrus itu pengharapan, Yohanes itu berbicara tentang kasih. Ini 3 murid inti. Tapi toh mereka tidak bisa berjaga-jaga bersama-sama dengan Tuhan 1 jam saja. Waktu Tuhan bergumul di Taman Getsemani. Ya, mari kita baca aja ya. Kita akan berbicara yang pertama tidur. Matius pasal 26. Ayat 37 dimulai sampai ayat yang ke-43. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus Ya, sertanya. kedua anak Zebedeus itu namanya Yakobus dan Yohanes ya. Terus Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. nah, ini keadaan Tuhan pada waktu itu bukan keadaan yang senang, gembira, sukacita. Tapi Yesus sebagai manusia biasa, tapi Yesus juga sebagai Tuhan ya, yang berkuasa. Tetapi secara tubuh jasmaniah manusia Yesus ini, dia merasa sedih dan gentar. Terus Lalu katanya kepada mereka, apa yang dikatakan Tuhan? hatiku sangat sedih, Hatiku sangat sedih seperti apa? seperti mau mati rasanya. Ya, mungkin saudara pernah merasakan kesedihan ya, karena masalah, karena problem, saking sedihnya seperti mau mati rasanya. Tapi yang paling ironis adalah kalau orang sedih kemudian kepingin mati, nah itu gawat saudara. Ya, kalau saudara mengalami kesedihan seperti mau mati rasanya, itu enggak apa-apa. Itu pasti ada rencana Tuhan yang baik. Tapi kalau saudara sedih, kemudian saudara kepingin mati, itu namanya putus asa. Ya, Tuhan hatinya sedih seperti mau mati rasanya. Terus, Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. ya Tuhan memerlukan pendamping. Ya, orang-orang yang menyertai. Maka Tuhan mengajak 3 murid ini, 3 murid inti. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Terus, Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. ya apa doa Tuhan Yesus? Dia berkata, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Saya sering menerangkan itu cawan murka dosa atas dunia. Bagaikan seluruh dosa manusia termasuk dosa saya dan saudara itu ada di dalam sebuah cawan yang diperhadapkan di hadapan Tuhan Yesus yang tidak harus diminum. Maka Tuhan berkata secara manusianya, ya Tuhan sebagai manusianya, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ini memberikan satu contoh yang baik sekali. Seringkali dalam keadaan susah sedih, mungkin penuh dengan problem permasalahan yang tidak saudara
saudara bisa mengatasinya. Ya, saudara seakan-akan tidak ada jalan keluar, tetapi mari kita mencontoh pribadi Yesus. Jangan kehendakku. Kalau kehendak manusia maunya lari dari masalah, lari dari tanggung jawab, lari dari segala sesuatu yang harus kita tanggung. Ini Tuhan mendidik saya dan saudara, kita tidak boleh melarikan diri dari persoalan permasalahan yang sedang kita hadapi. Ya, ini pelajaran untuk saya dan saudara. Ini pelajaran Tuhan Yesus untuk saya dan saudara. Kita tidak boleh melepaskan diri atau lari dari persoalan yang sedang kita hadapi. Harus kita hadapi. Ya, maka Tuhan berkata, jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu Terus dan mendapati mereka sedang tidur. ketika Tuhan selesai berdoa, mendapati mereka ternyata sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? 1 jam itu 60 menit, saudara. 1 hari, ya dari pagi sampai pagi ini 24 jam. Diambil hanya 1 jam. Seperberapanya itu? Itu disuruh untuk berjaga-jaga bersama-sama dengan Tuhan hanya seperberapanya 1 hari itu. Itu pun sudah tidak sanggup. Terus 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, terus sampai 43. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." 43. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Ya, Yesus mendapati ketika murid itu sedang tidur juga. Terus? Sebab mata mereka sudah berat. Ya. Jadi berbicara tidur, ini berbicara tentang kelemahan. Ya. Kalau bicara kelemahan, semua anak-anak Tuhan tidak terkecuali. Dari seorang pendeta gembala sidang sampai kepada seluruh sidang jemaat yang ada. Namanya kelemahan pasti ada. Ini berbicara kelemahan daging. Tapi walaupun demikian, Tuhan tetap mengajak. Tuhan menghimbau. Roh itu memang penurut. Jadi kita punya roh itu sebetulnya kepingin saya itu ibadah sungguh-sungguh. Saya ingin sekali hidup rohani. Tapi apa daya, daging itu lemah. Roh memang penurut, tetapi apa? Tetapi daging lemah. Keinginan untuk hidup kudus pasti selalu ada di dalam benak dan hati kita. Tetapi apa daya, daging lemah. Ya. Roh itu memang berkehendak, tapi daging lemah. Itulah sebabnya Tuhan mengajak mereka itu berjaga-jaga. Sudah tahu kalau daging itu lemah, maka Tuhan mengajak murid-murid itu supaya berjaga-jaga bersama-sama dengan Tuhan. Artinya bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Kalau pada waktu itu Tuhan Yesus bergumul. Karena apa? Menghadapi cawan murka dosa yang harus ditanggung. Ya. Tapi murid-murid termasuk saya dan saudara, apa yang kita pergumulkan? Kita pergumulkan itu kelemahan.
Kalau kita tahu, kita sadar, kita ini penuh kelemahan, tapi kita tidak mau bergumul. Kapan kita akan bangun? Kapan Kristus akan bercahaya dalam kehidupan saya dan saudara? Boleh kita, saudara dan saya itu setia ibadah, bahkan setia dalam pelayanan. Tetapi saat kita menghadapi kelemahan tubuh ini, kelemahan daging ini, kita tidak mau bergumul, kita tidak mau berjuang. Kapan Kristus itu akan bercahaya? Hidup kita tidak pernah menjadi kesaksian. Karena selalu kalah dengan kelemahan. Walaupun roh kita ini punya kehendak, pokoknya mulai besok saya harus begini, saya harus begitu, saya harus hidup rohani, saya harus rajin berdoa, saya rajin ibadah, saya rajin pelayanan, saya harus begini, saya harus begitu. Boleh, itu komitmen yang bagus. Tetapi tanpa perjuangan, saudara, kita diberhadapan dengan kelemahan. Ya, Yesus sendiri secara manusia loh, dalam pribadinya sebagai manusia seperti saya dan saudara, hatinya sedih sekali, seperti mau mati. Itu di puncak kesedihan. Justru ini kesedihan Tuhan itu diungkapkan sebelum Yesus masuk dalam proses penyaliban. Itu sudah diawali di malam itu di Taman Getsemani. Bagaikan daging itu harus dipres. Kalau daging saya dan saudara tidak mau dipres, yang menonjolnya daging, selalu daging kedagingan terus. Memang dipres itu sesuatu yang tidak mengenakkan. Tapi kalau kita mau melalui proses diperes, diambil santannya, dibuang ampasnya. Enggak enak, sakit, enggak menyenangkan. Senang kalau orang Kristen itu bebas, sebebas-bebasnya. Ya, sekarang saya sudah bebas. Boleh, tapi bebas dari dosa. Bukan bebas menurut hawa nafsu. Ya. Kalau kita tidak mau melewati proses dipres, daging ini lemah, tetap lemah. Ketika Tuhan selesai berdoa yang pertama, didapati mereka tidur. Tuhan tanya, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Tuhan minta saya dan saudara, tiap-tiap hari kita harus berjaga-jaga dengan Tuhan. Luangkan waktu ya, berdoa. Kalau Bapak Gembala ini sudah menjadi karakter dalam hidupnya. Berdoa tengah malam. Tidak harus tengah malam, bisa juga pagi. Atau saudara menjelang tidur. Tapi bukan sekedar berdoa, Tuhan lindungi saya, haleluya, amin. Bukan ya. Artinya itu kita ini bersekutu. Ini kata-kata ini ya, berjaga-jaga dengan aku. Artinya kita ini harus ada kebersamaan dengan Tuhan. Ya. Kalau Tuhan pergumulannya menghadapi cawan. Kalau kita pergumulannya apa? Kelemahan daging. Ya. Tapi Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini artinya gini saudara, pencobaan itu pasti menimpa setiap orang, tidak bisa tidak. Tapi saat pencobaan itu kita tidak jatuh. Saat dicobai kita tetap kuat, tetap tegar. Bahkan di situ kemenangan kita dapatkan. Tapi kalau kita tidak mau
bergumul, saat dicobai kita jatuh. Saat digoda, laki-laki digoda perempuan, jatuh. Itu pencobaan. Berdoa dan berjaga-jaga dengan aku supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Justru lewat pencobaan dan kita ada kekuatan dan ada kemampuan. Di situ kita dianggap lebih daripada pemenangan. Orang gampang menyanyi lebih dari pemenang. Padahal saat dicobai dia selalu jatuh. Saat digoda selalu jatuh. Saat dirayu oleh dunia selalu jatuh. Apa yang menjadi dasar kalau dia bisa nyanyi lebih dari pemenang? Lebih dari pemenang itu saat kita ini betul-betul anak-anak Tuhan yang mau bergumul. Bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Ya, boleh saudara punya kerinduan itu hebat. Seperti roh itu berkehendak baik. Tapi ingat, kita masih diberhadapan dengan daging. Ya. Bangun dari tidur. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh tetap tinggal dalam kelemahan daging. Ini yang pertama ya, tentang tidur. Yang kedua, tidur ini berbicara malas. Males. Ya, kita baca. Amsal pasal 6. Ayat 9 sampai 11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ya. Pemalas itu, ya tidur itu orang yang ditidur diartikan di sini adalah pemalas. Berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Kapan kita akan bangun dari tidur? Artinya kita tanggalkan kemalasan itu. Malas untuk ibadah, malas untuk berdoa. Sering malas enggak saudara? Sering malas? Sering. Apa ayat 11 itu katakan tadi? Coba ulangi baca ayat 11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu. Maka datanglah. Mau miskin? Tidak. Kalau miskin enggak mau. Tapi kalau mau rajin enggak mau. Maunya apa? Maunya itu tidur tapi tahu-tahu ada uang. Betul? Bim salah bim itu. Ya. Datanglah kemiskinan. Cukup, silakan duduk. Saudara tetap miskin rohani. Ya. Boleh saudara kaya secara jasmani, tapi di hadapan Tuhan itu tetap miskin rohani. Seperti jemaat di Laodikia, suam-suam kuku tidak panas, tidak dingin. Semangat tidak, malas tidak, pokoknya ya biasa-biasa saja, santai. Tapi sedang jemaat Laodikia katakan, aku kaya dan memperkayakan diri. Aku tidak kekurangan apa-apa. Orang kalau sudah mengatakan tidak kekurangan apa-apa, enggak perlu Tuhan. Ke gereja ya asal ke gereja. Tapi tidak membutuhkan Tuhan. Tapi apa kata Tuhan? Walaupun orang Laodikia mengatakan aku kaya. Tapi Tuhan katakan engkau melarat, miskin, buta dan telanjang. Kebalikan penilaian manusia dengan penilaian Tuhan. Ya,
Tapi Tuhan memberikan solusi. Engkau harus membeli daripadaku emas yang dimurnikan supaya engkau kaya. Ini artinya kekayaan rohani. Saudara jangan malas. Kalau saudara malas bekerja, saudara jatuh kemiskinan. Begitupun juga malas dalam perkara rohani. Saudara miskin rohani. Kalau kita seperti Laodikia, apa yang terjadi saudara? Kalau dipertahankan. Firman Tuhan mengatakan apa? Tidak usah kita baca nanti terlalu banyak ayatnya. Karena engkau tidak panas, tidak dingin. Di mulut Tuhan itu enggak enak. Mau dimuntahkan. Jadi kalau kita ini tidak panas, tidak dingin. Kalau semat Laodikia, kita kayak barang apa? Barang apa? Muntahan. Sesuatu yang dimuntahkan itu saudara. Siapa yang mau? Siapa yang peduli dengan sesuatu yang dimuntahkan? Maaf loh saudara, kecuali anjing. Ya, ada orang muntah, anak muntah, anjing datang, dijilat-jilat, dimakan. Ya. Jadi kita tidak boleh malas, ya. Itu yang berbicara tentang tidur. Sekarang bicara orang mati. Ya, bangkitlah kamu dari antara orang mati supaya Kristus percaya atas kamu. Mati itu karena akibat dosa. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Ya. Tuhan Upah kita. dosa ialah maut atau mati. Tuhan berfirman kepada manusia Adam dan Hawa di Taman Eden. Semua buah-buahan dalam taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Tetapi tentang buah pengetahuan baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman itu, jangan sekali-kali kamu makan, sebab pada hari engkau makan pasti engkau akan mati. Itu berarti pelanggaran. Nah, kalau firman Tuhan mengatakan, ya bangkitlah dari antara orang mati. Artinya apa? Artinya kita harus keluar dari kubangan dosa. Kalau kita tidak mau keluar dari kubangan dosa, bagaimana mungkin Kristus akan bercahaya? Tidak bisa. Justru Kristus tidak dipermuliakan dalam kehidupan saya dan saudara kalau kita tetap bertahan dalam kubangan dosa. Tapi kalau kita mau bangkit dari antara orang mati, kita tidak mau tetap mempertahankan diri di tengah-tengah dunia orang mati, di tengah-tengah kubangan dosa. Seperti anak yang terhilang, setelah dia menyadari keadaannya, sudah miskin, melarat, lapar, tidak ada seorang pun yang peduli. Baru dia sadar, dia teringat. Aku akan bangkit dan aku akan kembali kepada Bapa. Dan aku akan berkata, Bapa, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Tidak layak aku disebut anak Bapa. Jadikanlah aku salah seorang upahan Bapa di rumah Bapa, menjadi hamba. Sadar, dia tidak mempertahankan diri. Aku anak tetap anak, enggak. Tapi dia merendahkan diri, menjadi posisi sebagai seorang hamba. Menjadi seorang hamba berarti hidupnya di dalam otoritas orang lain. Ya, kalau
hidup kita masih dalam otoritas diri kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa menjadi seorang hamba. Kalau saya mempertahankan otoritas saya, pribadi saya, kekuasaan saya sendiri, tidak mungkin saya akan dipercaya oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Saudara pelayan-pelayan, kalau saudara mau dipakai Tuhan, tempatkan seorang hamba. Adapun nanti, kalau Tuhan mengangkat kita sebagai anak bahkan menjadi sahabat, itu hak Tuhan. Tapi dari pribadi kita harus mau merendahkan diri. Anak terhilang ini dia mau tinggalkan kubangan dosa. Setelah dia kembali, ternyata Bapa menanti. Kalau pagi hari ini, saudara mungkin sudah terlalu lama meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan dalam arti saudara masih tetap dalam kubangan dosa. Ya, walaupun saudara mungkin masih ke gereja, masih melayani, tapi masih dalam kubangan dosa. Saudara harus ambil keputusan seperti anak terhilang ini. Kalau saudara mau, apalagi pelayan-pelayan mau dipakai Tuhan, tidak bisa tidak, kita harus tinggalkan kubangan dosa. Ternyata bapaknya sedang menanti, menunggu. Ketika dia lihat itu anakku, berlarilah bapak itu. Dia sambut anak itu. Dan anak itu mengaku, Bapa, aku telah berdosa kepada surga, Bapa yang di surga. Aku berdosa juga Bapa secara jasmani. Aku tidak layak menjadi anak Bapa, jadikanlah aku seorang upahan. Tapi bapaknya apa yang dikatakan? Dia panggil hamba-hambanya, lekas ambilkan ke sini. Baju yang terbaik, sepatu yang terbaik, cincin meterai. Anak tetap anak, tapi dia sudah berubah sekarang. Karakternya, walaupun dia sebagai anak, tapi memiliki karakter sebagai hamba yang mau melayani. Ya. Jadi mati di sini berbicara tentang dosa. Masih bicara orang mati ya. Efesus 2. Efesus pasal 2. Ayat 1 sampai 5. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena karunia, kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia, coba ulangi, Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, kalau saudara mengingat kehidupan kita masa lalu, sebetulnya kita ini dalam keadaan mati oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Kamu hidup di dalamnya itu artinya apa? Hidup dalam kematian. Memang tubuh jasmaninya hidup,
Tapi di hadapan Tuhan itu dalam keadaan mati, kamu hidup di dalamnya, hidup dalam kematian. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi orang yang mengikuti jalan dunia ini, orang yang mengikuti pikiran atau ya jalan dunia ini, berarti kita ini dalam keadaan mati. Dan yang kedua, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Pertama, ya, oleh karena mengikuti jalan dunia. Yang kedua, mentaati penguasa kerajaan angkasa. Itulah kuasa kegelapan. Taat kepada kuasa kegelapan. Ya, disuruh berbuat ini, ya, dia lakukan. Disuruh berbuat jahat, dia lakukan. Disuruh berbuat zina, dia lakukan. Karena ada di dalam kekuasaan. Itu berarti kita mati walaupun tubuh jasmani kita hidup. Tapi itu dalam keadaan mati. Ya, ayat 3 coba tanyakan. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Termasuk saya, mungkin juga saudara. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Ya, kalau mau jujur, kita ini semua terhitung di antara mereka. Mereka yang apa? Mereka yang mengikuti jalan dunia dan menuruti kuasa-kuasa roh yang di angkasa, itulah roh kegelapan. Ya, ketika kita ini hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kalau kita tidak mau meninggalkan kubangan dosa, apalagi kalau kita setia ibadah gereja sampai melayani tapi tidak mau meninggalkan kubangan dosa, saudara. Saudara mati, hidup dalam kematian. Ya. Saudara dikatakan hidup semangat, hebat, tapi saudara dikatakan firman Tuhan hidup di dalam kematian. Ya, kalau firman Tuhan katakan bangkitlah dari antara orang mati. Berarti kita harus tinggalkan itu. Seperti anak terhilang. Tinggalkan itu kubangan dosa. Ya. Kembali kepada Tuhan, kepada Bapa yang di surga. Ya. Baru nanti Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, kita tidak akan pernah bisa menjadi kesaksian. Apa sih yang disaksikan kalau kita ini ya masih tidur rohani, masih mati rohani? Kapan kita akan menjadi saksi? Ya, kalau kita bersaksi mungkin bersaksi, wah dulu saya miskin sekarang menjadi kaya. Itu hanya kesaksian secara lahiriah atau jasmaniah, berbicara tentang finansial. Tapi kesaksian yang hebat, yang tidak kalah hebatnya saudara, ketika kita ini mati karena pelanggaran dosa, tapi sekarang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga di situ kita bisa memancarkan cahaya Kristus. Matius 5, ya. Ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar,
dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, Ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. tapi berarti bercahaya di depan orang itu ini berbicara perbuatan yang baik, ya, perbuatan yang baik. Ya, di perikop ini saudara, ini dimulai dari berbicara tentang garam. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid dan kepada orang banyak, kamu adalah garam dunia. Ya. Garam itu ya menyedapkan masakan. Coba saudara masak ya ikan atau daging, masak apa aja, mungkin bahan-bahan untuk yang dimasak itu sudah luar biasa, bahkan yang mahal-mahal. Tapi ketika saudara tidak membubuhi garam, begitu orang mau makan, cemplang, tawar, gak ada sesuatu yang bisa dirasakan. Tuhan mau kehidupan saya dan saudara itu ada sesuatu yang bisa dirasakan. Ada sesuatu yang membawa dampak. Baik itu dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat, bahkan dimanapun berada. Ya, ini dimulai dari berbicara tentang garam. Ya, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, saya secara pribadi saudara belum pernah melihat garam itu tawar. Ya, garam itu selalu pasti asin. Mungkin saudara pernah belum? Belum ya? Belum. Nah, garam ini pertama menyedapkan. Yang kedua, garam ini bisa melawan kebusukan. Ya, ikan laut ya oleh nelayan itu yang ditangkap ya dibuat apa itu rese, ya itu digarami. Supaya apa? Di samping menimbulkan rasa bau harum ketika digoreng, ya. Kalau tetangga saudara goreng rese, gimana saudara? Ngincipi enggak? Enggak ngincipi barangnya tapi ngincipi apanya? Baunya ya. Ya, itu digarami supaya apa? Tidak busuk. Sampai dibawa ke pasar, dikirim ke luar kota berhari-hari tidak busuk. Sebab apa? Garam itu melawan kebusukan. Yang ketiga, garam itu sifatnya bisa mempengaruhi tapi tidak bisa dipengaruhi. Itu garam. Ya. Jadi kalau garam itu hilang masinnya, hilang asinnya itu, kalau saudara sebagai garam tidak bisa mempengaruhi, tapi sebaliknya bisa dipengaruhi. Itu sama dengan garam kehilangan asinnya. Ya. Mestinya kita bisa melawan kebusukan. Tapi malah kita membusukkan. Garam itu bisa menyedapkan sesuatu, bisa menyedapkan suasana yang gaduh. Mungkin kita bisa membuat suasana itu tenang, damai, sejahtera. Tapi di situ malah membuat lebih gaduh lagi. Lah itu sama dengan garam yang sudah kehilangan masinnya. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata, kamu adalah garam dunia. Berarti ini sifatnya itu luas. Dimanapun, namanya dunia itu dimanapun. Bukan hanya di rumah, di kampung, dimanapun.
Bukan di rumah baik tapi di luar rumah tidak baik, bukan. Namanya kamu adalah garam dunia, dimanapun di seantero dunia ini. Kita tetap bisa memberi warna yang sedap, menyedapkan. Bisa melawan kebusukan, bisa mempengaruhi tapi tidak bisa dipengaruhi. Tapi kalau sebaliknya, tidak bisa menyedapkan, tidak bisa membuat yaitu sesuatu makanan itu awet ya seperti ikan asin itu, tapi justru membusukkan dan juga tidak mempengaruhi tapi sebaliknya dipengaruhi. Itu berarti garam yang sudah kehilangan masinnya. Firman Tuhan katakan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau kita mau Kristen ini berguna saudara, jangan sampai dibuang dan diinjak orang. Kita harus punya dampak. Ya, dalam perikop ini dimulai dari garam. Garam itu pekerjaannya mulai dari dalam. Nanti dari dalam itu hati yang busuk, ya, hati yang mudah dipengaruhi duniawi ini dikuasai oleh garam. Nanti kalau sudah dikuasai oleh garam, baru kita bisa memberikan rasa sedap, bisa melawan kebusukan, bisa menjadi pengaruh yang positif bagi orang lain. Nah, itu fungsi garam. Yang kedua, berbicara tentang terang. Kamu adalah terang dunia. Ini masih bicara dunia, saudara. Jadi dimanapun kita membawa terang, kita ini bukan unsur terang. Tapi kita ini mendapatkan pantulan cahaya terang dari siapa? Dari Kristus. Karena Yesus sendiri mengatakan, akulah terang dunia. Coba dibaca aja ya, mari dibaca ya. Sebelum saya melanjutkan ayat ini saudara. Ya, Yohanes pasal 8. Ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Ya. Dan Tuhan katakan, barang siapa mengikut aku, kalau kita mau mengikut terang itu, yang tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kalau orang Kristen berjalan dalam kegelapan, berarti dia tidak mengikut Tuhan sebagai terang. Yang diikuti siapa? Jalan dunia. Yang diikuti apa? Keinginan hawa nafsu daging. Ya. Kalau Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia, ya. Namanya terang dunia dimanapun bisa menerangi seantero dunia ini. Dan orang yang mengikut Tuhan akan berjalan tidak berjalan ke kegelapan tapi dalam terang, ya. Dan ia tidak akan berjalan di kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dia akan mempunyai terang hidup. Ya. Jadi hidup itu diwarnai dengan terang. Diwarnai dengan terang. Namanya terang, ketika di situ ada kegelapan, dia selalu akan memancarkan. Selalu akan memancarkan. Tidak ada sisi-sisi yang bisa mempengaruhi gelap itu tidak pernah bisa mempengaruhi terang. Begitu ada kegelapan dan di situ ada terang, langsung gelap itu pergi. Itu Tuhan mau seperti itu ya. Bukan temannya bersekongkol dengan kegelapan, ya, perbuatan penggelapan misalkan,
Saya pernah punya pegawai sekongkol dengan temannya, ya dengan pelanggan dalam kegelapan. Ya, akhirnya terbongkar. Ya, hampir saja saya ancam untuk saya pidanakan, tapi dia mau mengganti. Oke, walaupun tidak semuanya mengganti, tapi itu menjadi satu pembelajaran. Lah kalau itu anak Tuhan, yuk kapan Tuhan akan bercahaya? Padahal Tuhan Yesus katakan kalau Tuhan pribadi sebagai pribadi terang, Tuhan juga sampaikan kepada murid-muridnya, kamu adalah terang dunia. Bagaikan kota yang di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Selalu orang akan memandang cahaya itu. Selalu orang akan memandang. Coba kembali ya kepada Matius 5 tadi. Ya. Coba bacakan ulang 15 dan 16. 15 dan 16. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, cukup di situ dulu ya. Saya akan terangkan di sini. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu lalu meletakkannya di bawah gantang. Saudara tahu gantang? Tahu enggak? Gantang itu ya zaman dulu itu untuk ukuran beras, menakar beras. Ya, apa tompo ya? Tompo. Kalau dulu saya waktu kecil itu saya sering jalan-jalan di pasar itu, kalau zaman dulu kan jarang sekali namanya timbangan ya. Timbangan atau neraca itu jarang. Orang kalau beli beras atau jagung itu dipakai apa itu literan, namanya literan. Ya semacam itu. Nah orang tidak meletakkan pelita di bawah gantang. Ya artinya apa? Kalau gantang ini berbicara tentang ya tempat beras untuk mengukur beras atau menakar beras. Berarti kalau pelita itu ditutup dengan gantang berarti sama dengan orang hidup di dalam kegelapan, terutama dalam mencari finansial, bisnis. Ya. Saya belajar ya sebagai seorang pengusaha bagaimana jujur dalam hal keuangan, sampai kepada pemerintah pun tentang pajak ya. Maka saya tidak main-main lagi dengan persoalan pajak, saudara. Saya harus konsekuen ya. Pernah saya ceritakan kepada Bapak Gembala persoalan pajak ini. Saya tidak main-main karena Tuhan mendidik saya untuk saya tidak menutupi pelita itu dengan gantang. Begitupun juga saudara bekerja, saudara berdagang, berbisnis. Jangan itu pelita yang mestinya itu di atas kaki dian, tapi ditutupi dengan gantang sehingga tidak ada cahaya. Pekerjaan yang saya lakukan juga ini terkait dengan kemuliaan Tuhan, maka namanya Mulia Plastik. Saya memberikan nama mulia itu tidak lain ya, tidak ada maksud lain kecuali saya ingin ada kemuliaan Tuhan. Ya, sekarang saya makin merasakan, makin terbukti ada kemuliaan Tuhan yang makin nyata. Ya, maka saya harus tidak boleh main-main. Saya tidak boleh pelita itu ditutupi dengan gantang. Tapi pelita itu ditaruh di atas kaki dian. Apa itu kaki dian? Kaki dian itu berbicara jemaat. Ya, tidak usah kita baca, tapi saya sebutkan aja. Itu dalam Wahyu 1 ayat 20. Ya, Wahyu 1 ayat 20. Itu kaki dian itu jemaat. Jadi Tuhan mau pelita itu ditaruh di atas kaki dian, itulah jemaat. Jadi setiap kita yang
hadir pagi hari ini. Kalau kita mau bangun dari tidur dan kita mau bangkit dari antara orang mati, sekali lagi bicara tidur itu kelemahan daging, kita harus bangkit dari kelemahan daging. Kita harus ada usaha perjuangan melawan kelemahan daging. Dan kita harus keluar dari kubangan dosa. Maka kita akan menjadi kaki dian di mana pelita itu nanti akan ditaruh di atasnya. Supaya apa? Di sini dikatakan sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu, dimulai dari rumah tangga saya dan saudara, setiap pribadi rumah tangga, setiap pribadi keluarga. Biar terang itu dimulai dari keluarga. Jangan saudara kayaknya hebat di luar, wah bagaikan terang kayak kesaksian. Tapi di dalam keluarga masih ada kegelapan. Ya, ada seorang anak yang mengatakan, papa itu hebat memang di luar. Tapi bagaimana di dalam? Anak dan istri itu yang lebih tahu. Karena apa? Karena keluarga itu belum merasakan dampak terang dari seorang ayah. Ya, dimulai dari suami-suami. Di sini berbicara tentang sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Dimulai dari rumah tangga kita masing-masing. Nanti akan keluar. Pelita itu ditempatkan pada posisi yang semestinya. Ya, ayat 16, baca ulang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bagaimana mungkin Bapa kita akan dipermuliakan kalau kita ini tidak menunjukkan perbuatan yang baik. Bicara terang itu bukan omongan kita yang terang. Omongan kita yang wah hebat, berbicara firman Tuhan hebat. Tapi dilihat dari perbuatannya tidak seperti yang diomongkan. Di sini saudara, ini berbicara tentang apa? Perbuatan. Supaya mereka melihat perbuatanmu. Orang di sekitar kita akan melihat perbuatan kita. Seperti dalam Ibrani dikatakan, kita ini memiliki banyak saksi, orang yang menyaksikan kita bagaikan awan yang mengelilingi. Dimanapun orang akan melihat keberadaan saya dan saudara. Orang akan menilai. Orang akan memberikan penilaian dan apresiasi kepada saya dan saudara. Kalau kita ini bisa menjadi terang. Ya, maka dalam kitab Ibrani itu dikatakan, marilah kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kalau kita tidak mau meninggalkan dosa, sama dengan kita tetap berada dalam dunia orang mati. Tidak mungkin kita akan menjadi saksi. Nah, saksi yang hebat itu apa? Bukan omongan saudara. Tidak salah kita bersaksi dengan mulut kita menyaksikan kasih Kristus. Tapi yang lebih hebat itu apa? Perbuatan. Saya sekarang sadar saudara, khotbah yang hebat itu khotbah dengan perbuatan saudara. Khotbah yang hebat itu perbuatan. Saudara nggak bisa khotbah seperti saya, seperti Bapak Gembala di tempat ini. Tapi saudara bisa khotbah dengan perbuatan, amin. Lakukan. Kristus akan bercahaya. Kalau Kristus bercahaya di atas kita, siapa sih yang akan membantah? Kalau itu betul-betul ada terang, tidak terbantahkan saudara. Tapi kalau kita hanya sebatas ngomong, ketika orang melihat perbuatan kita tidak sesuai dengan omongan kita, orang akan mencibiri kita.
bagaimana mungkin kita akan menjadi kesaksian. Puji Tuhan ya, ini waktunya terus berjalan. Mari saya undang pemain musik aja untuk maju ke depan. Kita nyanyikan Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Biar kemuliaan Tuhan, terang Tuhan bercahaya dalam kehidupan saya dan saudara. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus ku menyembahmu. Yesus kemuliaan-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus ku menyembah. Segala pujian, haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Mari bangun dari tidur, saudara. Oh, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Mari bangkit dari antara orang mati, tanggalkan dosa. Haleluya. Memujimu, menyembahmu. Yesus ku menyembah. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kristus akan bercahaya. Kristus akan bercahaya di atas saya dan saudara. Haleluya. Oh, jiwa menyembahmu. Yesus. Sekali lagi, segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Ya, saya minta hormat Bapak Markus Suyanto, Pak Gindu, maju ke depan untuk doa. Kini ku
sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesusku hanya, Yesusku menyembahmu. Yesusku hanya menyembah kepada Tuhan, saudara. terang dunia Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan kami tinggi agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, jikalau Engkau tetap memperhatikan kehidupan kami sidang jemaatmu di tempat ini. Sekalipun kadang-kadang kami timbul kemalasan, kadang-kadang kami timbul malas untuk bersekutu dengan Tuhan, namun firman-Mu pada pagi hari ini mendidik kepada kami untuk orang Kristen bisa memancarkan Kristus ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami harus bergumul dengan kelemahan, kekurangan, terutama bergumul dengan keinginan-keinginan hawa nafsu daging kami, Tuhan. Karena jikalau kami mengikuti keinginan hawa nafsu daging kami akan selalu bermusuhan dengan Tuhan, dan hidup akan jauh dengan Tuhan, sehingga kemiskinan yang akan ada di dalam kehidupan kami, Tuhan, tentunya miskin tentang rohani juga akan berakibat miskin tentang jasmani, Tuhan. Kami tidak mau tinggal di dalam satu kelemahan, namun kami ingin bangkit, Tuhan, sesuai dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu tetap Engkau meteraikan kepada kami semua sedang jemaat-Mu. Kami mendengar firman-Mu, kami timbul iman dan pengharapan. Namun bagaimana perilaku dan perbuatan kami selanjutnya, ya Tuhan? Kami merupakan satu bukti bahwa kami bisa berbicara melalui perbuatan-perbuatan yang baik, yang sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau selalu memperhatikan sidang jemaat-Mu di tempat ini, ya Tuhan. Biarlah kiranya kuasa
firman dan roh-Mu akan selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan, sehingga kami saling bisa mengasihi, saling bisa menghargai dan menghormati kepada sesama kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa buat Bapak Timotius yang sudah menyampaikan firman-Mu dengan satu bukti nyata bahwa hamba-Mu ini telah Engkau pakai, biarlah Engkau pakai lebih hari, lebih mengherankan, sehingga membawa di dalam kehidupan kami menjadi satu pencerah yang benar-benar bisa kami lakukan. Juga kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Paulus Tuhan, yang usia sudah lanjut, tetapi kami sedang tetap membutuhkan kepemimpinan hamba-Mu, keteladan hamba-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, berikan kesehatan, berikan hikmat marifat yang dari Allah, sehingga di dalam membawa kami sidang jemaat-Mu benar-benar menuju kepada hidup yang dikehendaki oleh Allah, yaitu hidup kudus dan suci. Terima kasih Bapa. Sekali lagi mohon ampun segala dosa, kekurangan, kelemahan yang masih ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Namun kami tetap bersemangat oleh karena firman-Mu. Kami ingin bangun dari tidur Tuhan. Kami tidak akan malas bersekutu dengan Tuhan, karena kami tidak ingin hidup kami menjadi miskin. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demikian ucapan doa syukur kami pada pagi hari ini atau siang hari ini, yang kami bahkan penuh kelemahan, kekurangan. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan beri pengampunan kepada kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa kami minta dan kami peralaskan. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kira berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, melindungi, menjaga saudara, bahkan memberkati saudara dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan amin.